Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Novianti dari SMK Negeri Tulakan, melakukan PPL di SMA Negeri Tulakan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Malang. Dalam PPL kali ini, saya akan praktekkan penerapan model pembelajaran PPL dengan materi kelangkaan pada kurikulum Merdeka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kelasnya sudah dibersihkan hari ini? Sudah. Oke, terima kasih anak-anak. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, kelas harus dibersihkan terlebih dahulu ya, biar sampah-sampahnya tidak berantakan dan kita merasa nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Oke? Selanjutnya, anak-anak silakan berdiri semuanya terlebih dahulu. Gimana kalau saya perhatian kalian? Ayo mas, bajunya dikurang rapi, tolong dirapikan. Iya mas, sudah rapi. Mas Ahmad, ayo bajunya lebih rapi lagi. Ya, sudah. Harusnya jilbabnya sudah ya. Nah, gitu. Kalau rapi kayak gini kan enak dipandang. Yang cewek makin cantik, yang cowok makin ganteng. Jadi walaupun pembelajaran tidak bersama Bu Evi, tetapi baju harus dirapikan karena kerapian adalah sebagian dari ketertiban. Oke, silakan duduk semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan ketua kelas memimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa baik. Berdoa sama-sama. Oke, terima kasih yang sudah memimpin doa hari ini, yaitu ketua kelas kita. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Ahmad Dhani, Hadir, Bu. Arisa, Aulia, Dian, Dia, Vina, Indah, Linda, Lulu, Nur Soleh, oh di situ ya, Nurul, ya. Rahayu, Reva, Reva ini keadaannya semangat sekali ya, sambil senyum. Revan, Hadir, Bu. ya. Risma, ya. Rita, Roy, Hadir, Bu. Surya, Hadir, Bu. Tiara, ya. Vina, ya. Ada semua ya anak-anak? Terima kasih anak-anak sudah antusias untuk mengikuti pembelajaran Bu Evi hari ini. Selanjutnya untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang sudah terdahulu, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Anak-anak silakan berdiri semuanya. Oke, siap ya? Majulah gendang membela yang benar. Majulah gendang kita diserang. Maju serentak mengusir penyerang. Maju serentak tentu
maju tak gentar membela yang benar, maju tak gentar hati tak diserang, maju serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak serentak menerjang terjang, tak gentar menyerang majulah menang. Oke, terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya BB akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor penyebab kelangkaan dan macam-macam kebutuhan dengan kritis, komunikatif, jujur, dan bertanggung jawab. Ini sudah kita lalui pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi anak-anak melakukan diskusi dengan kelompoknya tentang faktor-faktor penyebab kelangkaan ya. Oke, selanjutnya anak-anak akan menyajikan hasil diskusi sederhana mengenai berbagai fenomena ekonomi kelangkaan. Jadi anak-anak hari ini akan melakukan presentasi sesuai dengan hasil diskusi yang sudah didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Apakah kalian pernah mengalami kasus kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari? Pernah, Bu. Iya, apa Mbak? Saya pernah mengalami kasus kelangkaan air, Bu. Iya, air apa Mbak? Di tempat saya pernah terjadi kekeringan sehingga saya harus mencari air ke RT tetangga. Oh iya, terus dampaknya apa Mbak dari kasus kelangkaan air di daerahnya Mbak? Saya tidak bisa mandi dengan air yang banyak, Bu. Ibu saya juga tidak bisa menggunakan air untuk memasak dan mencuci. Oh iya, betul sekali ya Nana. Jadi air itu adalah kebutuhan yang sangat vital. Kalau terjadi kekeringan, otomatis kita tidak bisa mandi dengan air yang banyak. Kita tidak bisa mencuci sayuran ataupun bahan makanan dengan bersih. Kalau misalnya terjadi seperti itu, kira-kira kesulitan atau tidak? Kesulitan. Oke. Ada yang mengalami kasus kelangkaan lainnya? Saya, Bu. Iya, silakan berapa apa? Kelangkaan minyak goreng. Iya, kelangkaan minyak goreng. Kasusnya seperti apa Mbak? Kemarin itu saya disuruh ibu membeli minyak goreng dari toko satu ke toko yang lainnya, tetapi pembelian hanya dibatasi 1 bungkus saja, Bu. Oh iya, hanya dibatasi 1 bungkus saja. Terus kalau terjadi seperti itu gimana? Ibunya memasak di rumahnya? Ibu tidak bisa memasak seperti biasanya karena ibu harus menghemat minyak goreng. Harus menghemat minyak goreng. Jadi biasanya ibunya menggoreng pisang dengan minyak yang banyak, dibuat sedikit. Biasanya ibu menggoreng nugget dengan menggunakan minyak yang banyak, minyaknya dihemat lagi. Jadi kasus kelangkaan seperti itu sangat mengganggu dalam kehidupan kita sehari-hari ya anak-anak. Ya, oke. Selanjutnya gambar apa ini? Supermarket. Kira-kira apa yang kalian tangkap dari supermarket tersebut? Kelangkaan minyak goreng. Ya, dalam store atau dalam perangnya itu terjadi kelangkaan minyak goreng. Minyak gorengnya yang tersedia hanya sedikit sekali. Kira-kira kalau di supermarket seperti itu terus penduduknya sangat banyak, kira-kira memenuhi atau tidak? Tidak. Iya. Jadi kita sebagai dampak dari kelangkaan itu harus bisa menghemat atau kita bisa menciptakan minyak goreng yang baru dengan cara apa? Kalau yang punya kelapa banyak itu bisa membuat minyak kelapanya diparut, setelah itu diambil santannya dibuat minyak goreng, itu juga bisa. Itu alternatif dari kelangkaan minyak goreng. Jadi anak-anak bisa belajar seperti itu ya. Iya, agar tidak terlalu berdampak. Nanti yang biasanya makannya oseng mie terus nggak ada minyak goreng, nanti makannya sayur-sayuran, nggak enak makan, nggak nafsu makan, nanti berat badannya turun. Setelah itu kalau turun, daya imunnya menurun juga, akhirnya terjadi sakit. Oke. Gambar yang kedua apa? Gambar yang kedua itu adalah pemerintah melakukan sidak ke pasar untuk mengecek stok minyak goreng, ya, karena terjadinya kasus kelangkaan tersebut. Oke, sebelum kita mulai presentasinya hari ini,
kita ice breaking dulu biar kita lebih siap untuk presentasi, biar kita tidak nervous, tidak ngantuk dan lebih semangat. Ayo anak-anak berdiri semuanya. Oke, ikuti Baby ya. Ya. Tepuk jari 1 tutup, tepuk jari 2 bawah, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5 mama bertepuk semua. 1, 2, 3, mari bergembira. Hore! Tepuk jari 1 tutup, tepuk jari 2 bawah, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5 mama bertepuk semua. 1, 2, 3, mari bergembira. Hore! Bagaimana? Sudah lebih fresh? Ya, oke. Tidak ngantuk? Tidak. Oke, selanjutnya kita akan melakukan presentasi. Presentasi akan dimulai dari kelompok. Siapa yang sudah siap kelompok berapa? Kelompok 1. Iya, terima kasih. Oke, silakan kelompok 1 melakukan presentasinya terlebih dahulu. Silakan kelompok 1, waktu dan tempat Baby persilakan. Oke, silakan kelompok 1 melakukan presentasi dari hasil diskusi kelompok kalian. Waktu dan tempat Baby persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami, saya Tiara, Vina Aulia, Reva, Risma, dan Surya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang kasus kelangkaan minyak goreng yang akan dipresentasikan oleh teman saya Reva. Ya, silakan Reva mengambil tempat. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang penyebab terjadinya kelangkaan dan upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kelangkaan. Penyebab kelangkaan minyak goreng. Yang pertama, naiknya harga minyak nabati. Saat ini harga CPO di pasar dunia sedang mengalami kenaikan dari USD 1.100 menjadi USD 1.340. Akibat kenaikan CPO, produsen minyak goreng lebih memilih menjual minyak goreng ke luar negeri. Produsen akan mendapat keuntungan yang lebih besar apabila menjual minyak goreng ke luar negeri. Yang kedua, pemerintah mencanangkan program B30. Program B30 adalah program pemerintah untuk mewajibkan pencampuran 30% diesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar apabila peralihan menuju ke produksi biodiesel. Menurut penjelasan Rosanto, saat ini konsumsi yang seharusnya digunakan untuk minyak goreng digunakan untuk produksi biodiesel. Hal ini karena ada kewajiban untuk pengusaha CPO agar memenuhi market produksi biodiesel sebesar 30%. Yang ketiga, pandemi COVID-19 belum usai. Pandemi COVID-19 yang belum usai menjadi salah satu penyebab kelangkaan minyak goreng. Terlebih ada beberapa negara di belahan dunia lain yang sedang mengalami gelombang ketiga COVID-19. Konsumen luar negeri yang selama ini menggunakan minyak nabati juga memilih beralih ke CPO, sehingga ada kenaikan permintaan di luar negeri terkait ekspor CPO. Yang keempat, proses distribusi dan logistik. Hal penting juga tak lepas dari produsen minyak goreng yang hanya ada di beberapa daerah saja.
sedangkan proses distribusi minyak goreng dilakukan ke berbagai daerah di Indonesia. Upaya pemerintah untuk mengatasi kelangkaan. Yang pertama, pemerintah menyiapkan skema subsidi minyak goreng curah. Subsidi itu diberikan agar harga minyak goreng curah di pasaran sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000 per liter. Untuk itu, pemerintah menyiapkan nilai subsidi secara keseluruhan mencapai 7,6 triliun untuk 6 bulan. Yang kedua, selama 6 bulan minyak goreng curah diproduksi mencapai 1,2 juta ton. Itu artinya subsidi minyak goreng curah setara dengan 6.300 per kilogram. Yang keempat, dengan harga jual berdasarkan HET, harga eceran tertinggi yang senilai Rp14.000 per liter, maka harga asli minyak goreng curah sebelum diberi subsidi mencapai Rp20.000 per liter. Yang keempat, pemerintah menerangkan subsidi itu akan disalurkan kepada pabrik minyak goreng curah yang terdaftar di Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan sistem reimbursement. Sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan silahkan diajukan. Ayo silakan kelompok lain yang mau bertanya untuk kelompok 1. Angkat tangan. Ya, silakan Mbak. Jelaskan apa yang dimaksud dengan reimbursement sesuai dengan subsidi yang akan disalurkan kepada pihak minyak goreng curah. Baik, pertanyaan kelompok 3 akan dijawab oleh Mbak Isma. Reimbursement adalah jumlah kompensasi yang dibayarkan oleh pemerintah sebagai pembayaran pengeluaran bisnis. Dalam hal ini, besaran subsidi setara dengan selisih antara harga minyak sawit yang digunakan untuk memasok minyak curah dengan harga pasar. Bagaimana jawaban dari kelompok kami? Apakah bisa diterima? Bisa. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi dari kelompok lain, silakan ditutup presentasinya untuk kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kelompok. Ya. Oke, selanjutnya presentasinya selanjutnya yaitu kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 mengambil tempat. Waktu dan tempat berdiri dipersilakan. Iya, tadi Ya, silakan kelompok 2 melakukan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Beva, Roy, Indah, Tian, dan Vina. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kasus krisis air bersih yang akan disampaikan oleh teman saya, Tian. Iya, silakan. kelompok kami akan
merepresentasikan yaitu faktor-faktor penyebab krisis air bersih, dampak yang terjadi akibat kelangkaan air bersih, solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi krisis air bersih. Baiklah, nomor 1, polusi air. Polusi air terjadi karena pestisida dan pupuk yang hanyut dari aktivitas pertanian. Selain itu juga disebabkan limbah industri dan hal lain yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah pembuangan kotoran manusia di sungai tanpa melibatkan instalasi pengolahan air. Kedua, sistem pertanian. Pada aktivitas pertanian, mayoritas petani memanfaatkan air tawar tersedia. Sayangnya 60% air dari air terbuang sebab metode pertanian yang digunakan kurang bahan, tidak efisien. Hal lainnya dapat juga disebabkan sistem irigasi bocor. 3. Overpopulasi. Ketika populasi meningkat tinggi seiring laju pertumbuhan, tentu permintaan sumber daya baru akan menghasilkan tekanan tambahan pada sumber-sumber air bersih. Kemungkinan terburuk lainnya adalah keanekaragaman hayati yang mulai hilang. 4. Kekeringan. Daerah yang tidak mendapatkan curah hujan yang cukup akan mengalami peristiwa kekeringan berkepanjangan, terlebih saat musim kemarau melanda. Namun ada beberapa daerah yang dilanda kekeringan dalam waktu yang sangat lama saat daerah lain mengalami kekeringan pada masa tertentu. Dampak krisis air bersih. 1. Kelangkaan merajalela. Diperkirakan pemanfaatan global air untuk irigasi dan pertanian mencapai 70%. Sisanya digunakan untuk keperluan domestik. Jika air mengalami kelangkaan, maka aktivitas cocok tanam oleh petani akan terhambat dan memberi dampak besar bagi kebutuhan pokok hidup manusia sendiri. 2. Menurunnya standar kehidupan. Untuk mempertahankan operasional sekolah, restoran, rumah sakit, hotel, dan berbagai bisnis lainnya membutuhkan air bersih agar kebersihan dan kesehatan terjaga. Jika hal tersebut terganggu, tentu akan memberikan dampak kerugian ekonomi yang sangat besar. Proses manufaktur dan industri, kegiatan pertambangan dan bisnis komersil, semuanya membutuhkan air dalam jumlah besar untuk berkembang. Kegiatan ekonomi yang tersedat karena krisis air berarti tingkat kemiskinan akan berpotensi naik lebih tinggi. 3. Hilangnya lahan basah. Lebih dari separuh lahan basah di planet bumi akan hilang sejak 1990 dan sebagian besar disebabkan oleh persediaan air yang langka. Basah telah menjadi kering hingga kehilangan kemampuan alami untuk menahan air. 4. Kerusakan ekosistem. Ketika krisis air terjadi, maka hal yang paling mengerikan adalah adanya pengangguran, manusia yang kehilangan jiwa, dan kematian pada satwa liar. Selanjutnya, bencana ekologi menyebabkan kekurangan makanan dari kualitas yang buruk. 5. Penyakit mulai bermunculan. Kelangkaan air yang terjadi dapat memberi dampak yang lebih serius, yaitu penyakit kulit atau penyakit lainnya. Pada sejumlah kasus, orang-orang yang tertimpa masalah tersebut terjangkit penyakit serius sehingga menyebabkan kematian. Upaya pemerintah. Pemerintah undang investor asing. Pemerintah Pekerjaan Umum dan Pemerintah Rakyat atau PUPR berencana mengajak investor dari luar negeri untuk berinvestasi pada sistem penyediaan air minuman atau SPAM di Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai target 10 juta sambungan rumah atau SR untuk air minum selama periode 5 tahun ke depan, yakni tahun 2020 sampai tahun 2024. Itulah yang mendorong Direktur Air Minum Direktorat Jenderal Ditjen Ciptaan Karya Pemerintah PUPR bersama Persatuan Perusahaan Air Minum Indonesia atau PERPASMI memiliki rencana yang memberikan informasi berbahasa Inggris kepada investor asing. Hingga saat ini tercatat ada investasi asing masuk dari Korea Selatan melalui Exim Bank untuk proyek SPAM regional karena Karin Sport. Yuda mengatakan investor Korea Selatan tersebut bisa berinvestasi di SPAM regional Karin Serpong karena mengenal beberapa orang di Kementerian PUPR. Info terbaru SPAM regional karena SPS Serpong diperkasih konsorsium
Water LG Internasional dan PT Adikarya Persero. TBK dengan nilai investasi sekitar Rp 2,21 triliun. Lingkup kerjasamanya berupa pengembangan dan dalam masa 30 tahun. Proyek tersebut menggunakan skema kerjasama pembinaan badan usaha atau KBNBU, Unis pemerintah swasta, bank regional, karya kapasitas tempat di 3 wilayah antara lain Kota Tangerang, Tangerang Selatan, serta DKI Jakarta. Sekian dari presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok? Ya, silakan. Bisa tolong menjelaskan dampak lain yang ditimbulkan dari krisis air bersih? Oke, pertanyaannya akan dijawab oleh Mbak Vina. Ya, silakan Mbak Rina. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apa dampak lain yang ditimbulkan dari krisis air bersih? Jawabannya adalah dampak lainnya dari krisis air bersih selain yang sudah kami paparkan adalah hewan akan mati karena pasokan makanan terhenti. Hal tersebut berpengaruh pula pada persediaan pasokan daging, sehingga krisis air bersih menyebabkan kelaparan secara massal bagi manusia dan hewan yang hidup di daerah tertentu. Terima kasih atas jawabannya. Paparannya sangat jelas sekali sehingga kami dapat mengetahui lebih banyak dampak lain dari krisis air bersih. Ya, tepuk tangan. Ada pertanyaan lain selain dari nomor 1? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan ditutup untuk presentasinya dari kelompok 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan sekali. Oke, kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Waktu dan tempat bagi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rahayu, Diah, Rita, Saleh, dan saya Nurul. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh teman kami Diah. Kepada Diah, waktu dan tempat silakan. Baik, saya akan mempresentasikan dari kelompok 3 tentang apa penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi, solusi apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi bisa terjadi karena distribusi, tapi karena jumlahnya kurang maka akan menyebabkan kelangkaan pupuk. Di tengah naiknya kebutuhan pupuk bersubsidi yang menjadi isu publik sering dinarasikan sebagai kelangkaan, padahal kenyataannya jumlahnya kurang. Dalam usaha rencana definitif kebutuhan kelompok RDKK yang dihimpun Kementan, Plastik menyebutkan kebutuhan pupuk bersubsidi mencapai 22,57 juta ton sampai 26,18 juta ton. Dari kebutuhan tersebut dibutuhkan anggaran 63 triliun sampai 65 triliun. Pemerintah hanya mampu mengalokasikan anggaran berkisar 25 triliun sampai 32 triliun untuk alokasi pupuk bersubsidi 8,80 juta ton sampai 9,55 juta ton.
Dengan kata lain, kebutuhan yang dapat dipenuhi hanya mencapai 37–42%. Ini kenyataan, karena itu kelangkaan terjadi karena jumlahnya yang kurang. Di tahun 2021, penyaluran pupuk bersubsidi yang terrealisasi mencapai 7,76 juta ton atau 88,45% dari target 8,78 juta ton. Sedangkan realisasi anggaran subsidi pupuk mencapai 93,45% dari pagu sebesar 29,5 triliun. Di tahun 2022, alokasi anggaran pupuk bersubsidi mencapai 25,28 triliun untuk 9,11 juta ton pupuk. Permasalahan langkanya pupuk bersubsidi hingga kini masih menjadi sorotan berbagai kalangan. Tak terkecuali anggota Komisi 4 DPR Ono Surono, pihaknya menilai pemerintah terutama Kementerian Pertanian Keteguan perlu melakukan langkah jitu dalam mengatasi hal tersebut. Menurutnya, titik kelemahan sampai terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi ini berawal dari data, kemudian oknum-oknum, mulai dari agen sampai distributor yang akhirnya menyalurkan pupuk tidak berdasar pada data yang ada. Oleh karena itu, solusi yang harus diperbaiki oleh pemerintah adalah validitas data kebutuhan pupuk. Data tersebut harus valid, termasuk petani yang berhak menerimanya. Pertama, harus diperbaiki data kebutuhan pupuknya. Pemerintah harus konsisten untuk membuat data yang valid. Dengan demikian, tidak ada lagi petani yang harusnya tidak mendapatkan secara aturan, tetapi praktiknya mereka mendapatkan, atau sebaliknya, petani yang berhak tetapi mereka tidak mendapatkan. Setelah data penerima benar-benar valid dan akurat, anggaran yang disiapkan oleh pemerintah juga harus cukup dan sesuai dengan data yang diajukan. Yang kedua, setelah data itu benar, siapkan anggaran yang cukup untuk penuhi kebutuhan pupuk itu. Ketiga, adalah pengawasan yang ketat terhadap distributor dan agen atau kios. Selain itu, pemerintah harus membentuk satu tugas satgas untuk mengawasi kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi belakangan ini. Pengawasan tidak bisa dilakukan oleh satu instansi pemerintah saja. Pengawasan memerlukan satuan tugas khusus yang dibentuk secara bersama-sama dengan menggabungkan berbagai instansi terkait. Dengan pembentukan satgas ini, diharapkan suplai rantai pasokan benar-benar tetap sasaran. Pengawasan itu bisa melibatkan Kementan, Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten atau Kota, camat, kepala desa, Gapoktan, dan APK. Buat saja semacam satgas pupuk atau task force pupuk. Kelangkaan pupuk subsidi yang terjadi belakang ini karena data tentang penyediaan dan distribusi pupuk subsidi sejak awal sudah bermasalah. Selama ini, data niaga pupuk memang kacau, berawal dari elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok ERDKK dan jumlahnya bisa 2,5 kali lipat dari yang disiapkan oleh pemerintah, sehingga pada akhirnya petani yang berhak tidak mendapatkan pupuk. Pada RDKK 2020, terdapat sekitar 13,9 juta petani yang mengusulkan pupuk. Namun, pemerintah hanya memenuhi kebutuhan mereka sebesar 8,9 juta ton. Kondisi ini membuat distribusi pupuk tidak berjalan efektif. Kemudian, mekanisme pasar mengendalikan harga pupuk. Kondisi itu menyebabkan banyak data, terutama nama petani yang sudah terdapat dalam RDKK tidak mendapatkan pupuk. Hal ini selanjutnya berimbas pada masalah akurasi data dalam penyaluran pupuk subsidi. Baik, ada yang dipertanyakan dari kelompok lain? Ayo silakan jawab pertanyaan untuk kelompok 3. Ada pertanyaan? Ya silakan. Tadi ada menjelaskan upaya pemerintah untuk mengatasi kelangkaan pupuk. Pemerintah melakukan pengawasan yang ketat. Tolong dijelaskan pengawasan itu melibatkan siapa saja agar upaya pemerintah bisa berjalan lancar. Baik, pertanyaan dari kelompok 4 akan dijawab oleh teman saya, Rahayu. Silakan Mbak Rahayu. Baik, jawabannya adalah pengawasan bisa melibatkan serta Dinas Pertanian,
provinsi, dinas pertanian kabupaten atau kota, sama kepala desa dan gabungan. Selain itu juga bisa membuat satgas buku. Bagaimana jawabannya? Apakah bisa diterima? Bisa? Jawabannya jelas sekali. Terima kasih untuk kelompok 3. Iya, tepuk tangan untuk Ada pertanyaan lagi atau tidak? Tidak. Kalau tidak ada, silakan ditutup presentasinya untuk kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kita. Oke, presentasi selanjutnya yaitu presentasi terakhir dari kelompok 4. Silakan kelompok 4 mengambil tempat, waktu dan 4 beri silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu dari kelompok 4. Dan ini ada teman-teman saya, ada Ahmad Dhani, Ariza, Aulia, dan Linda. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Linda. Di sini saya akan mempresentasikan tentang permasalahan yang mengakibatkan kesulitan dalam mencari pekerjaan di Indonesia. Yang pertama, permasalahan yang mengakibatkan kesulitan dalam mencari pekerjaan di Indonesia. Kedua, solusi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemecahan masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia meliputi 1. Jumlah angkatan kerja yang besar. 2. Kualitas tenaga kerja relatif rendah. Persebaran tenaga kerja tidak merata. Kesempatan kerja masih terbatas. Dan pengangguran. Solusi pemecahan masalah ketenagakerjaan di Indonesia. 1. Jumlah angkatan kerja yang besar. Jumlah angkatan kerja yang besar disebabkan karena tingginya tingkat kelahiran atau pertumbuhan penduduk. Maka solusi yang harus dilakukan pemerintah dalam menekan atau mengurangi tingginya tingkat pertumbuhan penduduk yaitu dengan memaksimalkan pelaksanaan program keluarga berencana atau KB. Jika program KB berjalan baik, maka jumlah angka pertumbuhan atau kelahiran akan menurun. Demikian pula angkatan kerja semakin seimbang. Apabila penurunan jumlah angkatan kerja yang seimbang ini diikuti dengan peningkatan jumlah lapangan kerja, maka jumlah pengangguran juga berkurang. Yang kedua, kualitas tenaga kerja relatif rendah. Penyebab rendahnya kualitas tenaga kerja di Indonesia diantaranya karena rendahnya pendidikan, kurikulum pendidikan yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang tersedia, kurangnya pelatih dan pemegangan kerja. Pemecahan masalahnya. Untuk mengatasi masalah rendahnya kualitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Melakukan pelatihan kerja. 2. Pemagangan. 3. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. 4. Membenahi upah dan gaji tenaga kerja. 5. Peningkatan gizi dan kesehatan. 3.
3. Persebaran tenaga kerja tidak merata. Persebaran tenaga kerja tidak merata disebabkan karena terkonsentrasinya penduduk Indonesia di Pulau Jawa. Hampir 60% penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Kondisi ini dapat menimbulkan dampak semakin banyaknya jumlah pengangguran di Pulau Jawa, sedangkan di luar Pulau Jawa pembangunan akan terhambat karena kekurangan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya yang ada. Berikut ini beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah. 1. Mengadakan transmigrasi. 2. Perbedaan tenaga kerja. 3. Pengembangan usaha sektor informal di daerah-daerah. 4. Kesempatan kerja masih terbatas. Untuk mengatasi terbatasnya kesempatan atau peluang kerja ini dapat dilakukan dengan cara pengembangan industri pada karya yang mampu menyerap tenaga kerja yang besar. 5. Pengangguran. Masalah pengangguran ini disebabkan oleh keempat masalah yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, pengangguran dapat ditekan atau diperkecil bila keempat masalah tadi juga dapat diatasi. Pengangguran di samping disebabkan oleh keempat masalah tadi juga karena sering terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK dan ketergantungan angkatan kerja pada lowongan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah dan perusahaannya. Mereka lebih suka menunggu lowongan pekerjaan dibuka. Jarang sekali angkatan kerja yang berkeinginan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri melalui kegiatan wirausaha. Apakah ada pertanyaan? Ayo silakan yang mau bertanya untuk kelompok 4. Ada. Ya silakan. Bagaimana cara mengatasi kesempatan kerja yang masih terbatas? Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan akan dijawab oleh Mas Ariza. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana cara mengatasi kesempatan kerja yang masih terbatas? Jawabannya adalah cara mengatasi kesempatan kerja yang masih terbatas yaitu dilakukan dengan cara meningkatkan penanaman modal dalam negeri. Usaha lainnya yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah terbatas lapangan kerja ini adalah dengan pengembangan pekerjaan umum seperti pengadaan proyek, pembangunan jalan, pembuatan saluran air, irigasi, pembuatan jembatan, dan perbaikan jalan. Bagaimana jawabannya? Sudah bisa diterima? Sudah. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok 4? Sudah. Kalau tidak ada silakan ditutup presentasinya untuk kelompok 4. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Bu. Ya, silakan. Yang saya dapatkan dari pembelajaran kali ini, saya lebih mengetahui tentang kelangkaan. Selain itu, pembelajaran menggunakan media PowerPoint lebih menjadikan kita mengetahui tentang ilmu teknologi. Di samping itu, kami merasa termotivasi untuk belajar, dan dalam pembelajaran ini kami tidak merasa bosan. Sudah Bu. Oh iya, terima kasih. Beri aplaus untuk Mbak. Bagus sekali. Jadi manfaat yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini, kita bisa belajar tentang teknologi. Kita bisa menganalisis tentang kasus kelangkaan yang sedang booming terjadi saat ini. Ya, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menambah wawasan kalian, bisa menambah ilmu kalian untuk kedepannya. Ya. Oke, selanjutnya bagaimana kesan kalian yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Apakah kalian merasa senang? Atau kalian mungkin merasa bosan dengan pembelajarannya Bevi? Bagaimana? Senang. Kenapa bisa senang? Karena pembelajarannya mengasihkan atau tidak? Mengasihkan. Terima kasih anak-anak. Bu Evi sangat senang sekali mendengarnya. Oke,
buka WA grup kalian. Sudah ya? Sudah. Oke, kalian akan mengerjakan soal post-test yang sudah Ibu kirimkan di grup kita hari ini. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Ada kesulitan? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, silakan dilanjutkan pengucapan. Bagaimana, jelas ya pertanyaannya? Oke. Ya, silakan dijawab. Tidak ada ceritanya di sini? Ya, oke, silakan dilanjutkan. Bagaimana, sudah? Belum. Oke, yang belum silakan diselesaikan.
Bagaimana sudah? Oke, terima kasih anak-anak. Ibu rasa pembelajaran kita hari ini cukup. Presentasinya dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 menampilkan presentasi yang terbaik. Jawaban yang diberikan dari kelompok yang lainnya yang bisa melakukan presentasi juga sangat baik. Kalian semua hari ini luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak untuk pembelajaran hari ini? Tidak. Oke, kalau tidak ada, ibu rasa cukup. Bu Evi mohon maaf apabila dalam penyampaian pembelajaran hari ini ada kurang lebihnya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Ya. Ada yang mengalami kasus kelangkaan lainnya? Iya, silakan dari Pak. Kelangkaan minyak goreng. Iya, kelangkaan minyak goreng. Kasusnya seperti apa, Mbak? Kemarin itu saya disuruh ibu membeli minyak goreng dari toko satu ke toko yang lainnya, tetapi pembelian hanya dibatasi 1 bungkus saja, Bu. Oh iya, hanya dibatasi 1 bungkus saja. Terus kalau terjadi seperti itu gimana? Ibunya memasak di rumahnya? Ibu tidak bisa memasak seperti biasanya karena ibu harus menghemat minyak goreng. Harus menghemat minyak goreng. Jadi biasanya ibunya menggoreng pisang dengan minyak yang banyak, dibuat sedikit. Biasanya ibunya menggoreng nugget dengan menggunakan minyak yang banyak, minyaknya dihemat lagi. Jadi kasus kelangkaan seperti itu sangat mengganggu dalam kehidupan kita sehari-hari ya, anak-anak. Ya. Oke. Selanjutnya gambar apa lagi? Supermarket. Kira-kira apa yang kalian tangkap dari supermarket tersebut? Kelangkaan minyak goreng. Ya, dalam store atau dalam perangnya itu terjadi kelangkaan minyak goreng. Minyak gorengnya yang tersedia hanya sedikit sekali. Kira-kira kalau di supermarket seperti itu terus penduduknya sangat banyak, kira-kira memenuhi atau tidak? Tidak. Iya. Jadi kita sebagai dampak dari kelangkaan itu harus bisa menghemat atau kita bisa menciptakan minyak goreng yang baru dengan cara apa? Kalau yang punya kelapa banyak itu bisa membuat minyak kelapanya diparut, setelah itu diambil santannya dibuat minyak goreng, itu juga bisa. Itu alternatif dari kelangkaan minyak goreng. Jadi anak-anak bisa belajar seperti itu ya. Iya, agar tidak terlalu berdampak. Nanti yang biasanya makannya oseng mie terus nggak ada minyak goreng, nanti makannya sayur-sayuran, nggak enak makan, nggak nafsu makan, nanti berat badannya turun. Setelah itu kalau turun, daya imunnya menurun juga, akhirnya terjadi sakit. Oke. Gambar yang kedua apa? Gambar yang kedua itu adalah pemerintah melakukan sidak ke pasar untuk mengecek stok minyak goreng, ya, karena terjadinya kasus kelangkaan tersebut. Oke, sebelum kita mulai presentasinya hari ini, kita ice breaking dulu biar kita lebih siap untuk presentasi, biar kita tidak nervous, tidak ngantuk dan lebih semangat. Ayo anak-anak berdiri semuanya. Oke, ikuti Baby ya. Ya. Tepuk jari 1 tutup.
Oke, silakan kelompok 1 melakukan presentasi dari hasil diskusi kelompok kalian. Waktu dan tempat Bevi, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami, saya Tiara, Vina Aulia, Reva, Risma, dan Surya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang kasus kelangkaan minyak goreng yang akan dipresentasikan oleh teman saya Reva. Ya, silakan Reva mengambil tempat. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang penyebab terjadinya kelangkaan dan upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kelangkaan. Penyebab kelangkaan minyak goreng. Yang pertama, naiknya harga minyak nabati. Saat ini harga CPO di pasar dunia sedang mengalami kenaikan dari USD 1.100 menjadi USD 1.340. Akibat kenaikan CPO, produsen minyak goreng lebih memilih menjual minyak goreng ke luar negeri. Produsen akan mendapat keuntungan yang lebih besar apabila menjual minyak goreng ke luar negeri. Yang kedua, pemerintah mencanangkan program B30. Program B30 adalah program pemerintah untuk mewajibkan pencampuran 30% diesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar apabila peralihan menuju ke produksi biodiesel. Menurut penjelasan Rosanto, saat ini konsumsi yang seharusnya digunakan untuk minyak goreng digunakan untuk produksi biodiesel. Hal ini karena ada kewajiban untuk pengusaha CPO agar memenuhi market produksi biodiesel sebesar 30%. Yang ketiga, pandemi COVID-19 belum usai. Pandemi COVID-19 yang belum usai menjadi salah satu penyebab kelangkaan minyak goreng. Terlebih ada beberapa negara di belahan dunia lain yang sedang mengalami gelombang ketiga COVID-19. Konsumen luar negeri yang selama ini menggunakan minyak nabati juga memilih beralih ke CPO, sehingga ada kenaikan permintaan di luar negeri terkait ekspor CPO. Yang keempat, proses distribusi dan logistik. Hal penting juga tak lepas dari produsen minyak goreng yang hanya ada di beberapa daerah saja, sedangkan proses distribusi minyak goreng dilakukan ke berbagai daerah di Indonesia. Upaya pemerintah untuk mengatasi kelangkaan. Yang pertama, pemerintah menyiapkan skema subsidi minyak goreng curah. Subsidi itu diberikan agar harga minyak goreng curah di pasaran sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000 per liter. Untuk itu, pemerintah menyiapkan nilai subsidi secara keseluruhan mencapai 7,6 triliun untuk 6 bulan. Yang kedua, selama 6 bulan minyak goreng curah diproduksi mencapai 1,2 juta ton. Itu artinya subsidi minyak goreng curah setara dengan 6.300 per kilogram. Yang keempat, dengan harga jual berdasarkan HET, harga eceran tertinggi yang senilai Rp14.000 per liter, maka harga asli minyak goreng curah sebelum diberi subsidi mencapai Rp20.000 per liter. Yang keempat, pemerintah menerangkan subsidi itu akan disalurkan kepada pabrik minyak goreng curah yang terdaftar di Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan sistem reimbursement. Sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan silahkan diajukan. Ayo silakan kelompok lain yang mau bertanya untuk kelompok 1. Angkat tangan. Ya, silakan Mbak. Jelaskan apa yang dimaksud dengan reimbursement sesuai dengan subsidi yang akan disalurkan kepada pihak minyak goreng curah. Baik, pertanyaan kelompok 3 akan dijawab oleh Mbak Risma.
kompensasi yang dibayarkan oleh pemerintah sebagai pembayaran pengeluaran bisnis. Dalam hal ini besaran subsidi setara dengan selisih antara harga minyak sawit yang digunakan untuk memasok minyak curah dengan harga pasar. Bagaimana jawaban dari kelompok kami? Apakah bisa diterima? Bisa. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi dari kelompok lain, silakan ditutup presentasinya untuk kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kelompok. Ya. Oke, selanjutnya presentasinya selanjutnya yaitu kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 mengambil tempat. Waktu dan tempat untuk dipersilakan. Iya tadi. Ya, silakan kelompok 2 melakukan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Levan, Roy, Indah, Tian, dan Vina. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kasus krisis air bersih yang akan disampaikan oleh teman saya, Tian. Iya, silakan. Kelompok kami akan mempresentasikan yaitu faktor-faktor penyebab krisis air bersih, dampak yang terjadi akibat kelangkaan air bersih, solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi krisis air bersih. Baiklah, nomor 1, polusi air. Polusi air terjadi karena pestisida dan pupuk yang hanyut dari aktivitas pertanian. Selain itu juga disebabkan limbah industri dan hal lain yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah pembuangan kotoran manusia di sungai tanpa melibatkan instalasi pengolahan air. Kedua, sistem pertanian. Pada aktivitas pertanian, mayoritas petani memanfaatkan air tawar tersedia. Sayangnya 60% air dari air terbuang sebab metode pertanian yang digunakan kurang bahan, tidak efisien. Hal lainnya dapat juga disebabkan sistem irigasi bocor. 3. Overpopulasi. Ketika populasi meningkat tinggi seiring laju pertumbuhan, tentu permintaan sumber daya baru akan menghasilkan tekanan tambahan pada sumber-sumber air bersih. Kemungkinan terburuk lainnya adalah keanekaragaman hayati yang mulai hilang. 4. Kekeringan. Daerah yang tidak mendapatkan curah hujan yang cukup akan mengalami peristiwa kekeringan berkepanjangan, terlebih saat musim kemarau melanda. Namun ada beberapa daerah yang dilanda kekeringan dalam waktu yang sangat lama saat daerah lain mengalami kekeringan pada masa tertentu. Dampak krisis air bersih. 1. Kelangkaan merajalela. Diperkirakan pemanfaatan global air untuk irigasi dan pertanian mencapai 70%. Sisanya digunakan untuk keperluan domestik. Jika air mengalami kelangkaan, maka aktivitas cocok tanam oleh petani akan terhambat dan memberi dampak besar bagi kebutuhan pokok hidup manusia sehari-hari. 2. Menurunnya standar kehidupan. Untuk mempertahankan operasional sekolah, restoran, rumah sakit, hotel, dan berbagai bisnis lainnya membutuhkan air bersih agar kebersihan dan kesehatan terjaga. Jika hal
terganggu tentu akan memberikan dampak kerugian ekonomi yang sangat besar. Proses manufaktur dan industri, kegiatan pertambangan dan bisnis komersil semuanya membutuhkan air dalam jumlah besar untuk berkembang. Kegiatan ekonomi yang tersedat karena krisis air berarti tingkat kemiskinan akan berpotensi naik lebih tinggi. 3. Hilangnya lahan basah. Lebih dari separuh lahan basah di planet bumi akan hilang sejak 1990 dan sebagian besar disebabkan oleh persediaan air yang langka, basah telah menjadi kering hingga kehilangan kemampuan alami untuk menahan air. 4. Kerusakan ekosistem. Ketika krisis air terjadi, maka hal yang paling mengerikan adalah adanya pengangguran, manusia yang kehilangan jiwa, dan kematian pada satwa liar. Selanjutnya, bencana ekologi menyebabkan kekurangan makanan dari kualitas yang buruk. 5. Penyakit mulai bermunculan. Kelangkaan air yang terjadi dapat memberi dampak yang lebih serius, yaitu penyakit kulit atau penyakit lainnya. Pada sejumlah kasus, orang-orang yang tertimpa masalah tersebut terjangkit penyakit serius sehingga menyebabkan kematian. Upaya pemerintah undang investor asing. Pemerintah Pekerjaan Umum dan Pemerintah Rakyat atau PUPR berencana mengajak investor dari luar negeri untuk berinvestasi pada sistem penyediaan air minuman atau SPAM di Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai target 10 juta sambungan rumah atau SR untuk air minum selama periode 5 tahun ke depan, yakni tahun 2020 sampai tahun 2024. Itulah yang mendorong Direktur Air Minum Direktorat Jenderal Ditjen Ciptaan Karya Pemerintah PUPR bersama Persatuan Perusahaan Air Minum Indonesia atau PERSPAMI memiliki rencana dan memberikan informasi berbahasa Inggris kepada investor asing. Hingga saat ini tercatat ada investasi asing masuk dari Korea Selatan melalui Exim Bank untuk proyek SPAM regional karena Karin Sport. Yuda mengatakan investor Korea Selatan tersebut bisa berinvestasi di SPAM regional Karin Serpong karena mengenal beberapa orang di Kementerian PUPR. Info terbaru SPAM regional karena SPS Serpong diperkasih konsorsium Kawater LG Internasional dan PT Adikarya Persero TBK dengan nilai investasi sekitar Rp 2,21 triliun. Lingkup kerjasamanya berupa pengembangan dalam masa 30 tahun. Proyek tersebut menggunakan skema kerjasama pemerintah badan usaha atau KPBU, Unsmulisi, pemerintah swasta, bank regional keahlian kapasitas tempat penanganan terjadi yang memberikan akses air dan SR di 3 wilayah antara lain Kota Tangerang, Tangerang Selatan, serta DKI Jakarta. Sekian dari presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan dari pemerintah? Ya, silakan. Bisa tolong menjelaskan dampak lain yang ditimbulkan dari krisis air bersih? Oke, pertanyaannya akan dijawab oleh Mbak Vina. Ya, silakan Mbak Rina. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apa dampak lain yang ditimbulkan dari krisis air bersih? Jawabannya adalah dampak lainnya dari krisis air bersih selain yang sudah kami paparkan adalah hewan akan mati karena pasokan makanan terhenti. Hal tersebut berpengaruh pula pada persediaan pasokan daging, sehingga krisis air bersih menyebabkan kelaparan secara massal bagi manusia dan hewan yang hidup di daerah tertentu. Terima kasih atas jawabannya. Paparannya sangat jelas sekali sehingga kami dapat mengetahui lebih banyak dampak lain dari krisis air bersih. Ya, tepuk tangan. Ada pertanyaan lain selain dari kelompok 1? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan ditutup untuk presentasinya dari kelompok 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rahayu, Diah, Rita, Saleh, dan saya Nurul. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh teman kami Diah. Kepada Diah, waktu dan tempat silakan. Baik, saya akan mempresentasikan dari kelompok 3 tentang apa penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi, solusi apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi bisa terjadi karena distribusi, tapi karena jumlahnya kurang maka akan menyebabkan kelangkaan pupuk. Di tengah naiknya kebutuhan pupuk bersubsidi yang menjadi isu publik sering dinarasikan sebagai kelangkaan, padahal kenyataannya jumlahnya kurang. Dalam usaha rencana definitif kebutuhan kelompok RDKK yang dihimpun Kementan, Rasdik menyebutkan kebutuhan pupuk bersubsidi mencapai 22,57 juta ton sampai 26,18 juta ton. Dari kebutuhan tersebut dibutuhkan anggaran 63 triliun sampai 65 triliun. Pemerintah hanya mampu mengalokasikan anggaran berkisar 25 triliun sampai 32 triliun untuk alokasi pupuk bersubsidi 8,80 juta ton sampai 9,55 juta ton. Dengan kata lain, kebutuhannya dapat dipenuhi hanya mencapai 37 sampai 42%. Ini kenyataan, karena itu kelangkaan terjadi karena jumlahnya yang kurang. Di tahun 2021, penyaluran pupuk bersubsidi yang terrealisasi mencapai 7,76 juta ton atau 88,45% dari target 8,78 juta ton. Sedangkan realisasi anggaran subsidi pupuk mencapai 93,45% dari pagu sebesar 29,5 triliun. Di tahun 2022, alokasi anggaran pupuk subsidi mencapai 25,28 triliun untuk 9,11 juta ton pupuk. Permasalahan langkanya pupuk bersubsidi hingga kini masih menjadi sorotan berbagai kalangan. Tak terkecuali anggota Komisi 4 DPR Ono Surono, pihaknya menilai pemerintah terutama Kementerian Pertanian Kementerian perlu melakukan langkah jitu dalam mengatasi hal tersebut. Menurutnya, titik kelemahan sampai terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi ini berawal dari data, kemudian oknum-oknum, mulai dari agen sampai distributor yang akhirnya menyalurkan pupuk tidak berdasar pada data yang ada. Oleh karena itu, solusi yang harus diperbaiki oleh pemerintah adalah validitas data kebutuhan pupuk. Data tersebut harus valid, termasuk petani yang berhak menerimanya. Pertama, harus diperbaiki data kebutuhan pupuknya. Pemerintah harus konsisten untuk membuat data yang valid. Dengan demikian, tidak ada lagi petani yang harusnya tidak mendapatkan secara aturan, tetapi praktiknya mereka mendapatkan, atau sebaliknya, petani yang berhak tetapi mereka tidak mendapatkan. Setelah data penerima benar-benar valid dan akurat, anggaran yang disiapkan oleh pemerintah juga harus cukup dan sesuai dengan data yang diajukan. Yang kedua, setelah data itu benar, siapkan anggaran yang cukup untuk penuhi kebutuhan pupuk itu. Ketiga, adalah pengawasan yang ketat terhadap distributor dan agen atau kios. Selain itu, pemerintah harus membentuk satu tugas satgas untuk mengawasi kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi belakangan ini. Pengawasan tidak bisa dilakukan oleh satu instansi pemerintah saja. Pengawasan memerlukan satuan tugas khusus yang dibentuk secara bersama-sama dengan menggabungkan berbagai instansi terkait. Dengan pembentukan satgas ini, diharapkan rantai pasokan benar-benar tetap sasaran.
Pengawasan itu bisa melibatkan Kementan, Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten atau Kota, Camat, Kepala Desa, Bapoktan, dan APK. Buat saja semacam Satgas Pupuk atau Tax for Pupuk. Kelangkaan pupuk subsidi yang terjadi belakangan ini karena data tentang penyediaan dan distribusi pupuk subsidi sejak awal sudah bermasalah. Selama ini, data niaga pupuk memang kacau, berawal dari elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok EMDKK dan jumlahnya bisa 2,5 kali lipat dari yang disiapkan oleh pemerintah, sehingga pada akhirnya petani yang berhak tidak mendapatkan pupuk. Pada FDKK 2020, terdapat sekitar 13,9 juta petani yang mengusulkan pupuk. Namun, pemerintah hanya memenuhi kebutuhan mereka sebesar 8,9 juta ton. Kondisi ini membuat distribusi pupuk tidak berjalan efektif. Kemudian, mekanisme pasar mengendalikan harga pupuk. Kondisi itu menyebabkan banyak data, terutama nama petani yang sudah terdapat dalam FDKK tidak mendapatkan pupuk. Hal ini selanjutnya berimbas pada masalah akurasi data dalam penyaluran pupuk subsidi. Baik, ada yang dipertanyakan dari kelompok lain? Ayo silakan jawab pertanyaan untuk kelompok 3. Ada pertanyaan? Ya silakan. Tadi ada menjelaskan upaya pemerintah untuk mengatasi kelangkaan pupuk. Pemerintah melakukan pengawasan yang ketat. Tolong dijelaskan pengawasan itu melibatkan siapa saja agar upaya pemerintah bisa berjalan lancar. Baik, pertanyaan dari kelompok 4 akan dijawab oleh teman saya, Rahayu. Silakan Mbak Rahayu. Baik, jawabannya adalah pengawasan bisa melibatkan serta Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten atau Kota, Camat, Kepala Desa dan Bapoktan. Selain itu juga bisa membuat satgas pupuk. Bagaimana jawabannya? Apakah bisa diterima? Bisa? Jawabannya jelas sekali. Terima kasih untuk kelompok 3. Iya, tepuk tangan untuk. Ada pertanyaan lagi atau tidak? Tidak. Tidak. Kalau tidak ada, silakan ditutup presentasinya untuk kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke, presentasi selanjutnya yaitu presentasi terakhir dari kelompok 4. Silakan kelompok 4 mengambil tempat. Waktu dan 4 bayi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu dari kelompok 4. Dan ini ada teman-teman saya, ada Ahmad Dhani, Ariza, Aulia, dan Linda. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Linda. Di sini saya akan mempresentasikan tentang permasalahan yang mengakibatkan kesulitan dalam mencari pekerjaan di Indonesia. Yang pertama, permasalahan yang mengakibatkan kesulitan dalam mencari pekerjaan di Indonesia. Kedua, solusi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemecahan masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia meliputi 1. Jumlah angkatan kerja yang besar. 2. Kualitas tenaga kerja relatif rendah.
Persebaran tenaga kerja tidak merata. Kesempatan kerja masih terbatas. Dan pengangguran. Solusi pemecahan masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. 1. Jumlah angkatan kerja yang besar. Jumlah angkatan kerja yang besar disebabkan karena tingginya tingkat kelahiran atau pertumbuhan penduduk. Maka solusi yang harus dilakukan pemerintah dalam menekan atau mengurangi tingginya tingkat pertumbuhan penduduk yaitu dengan memaksimalkan pelaksanaan program keluarga berencana atau KB. Jika program KB berjalan baik, maka jumlah angka pertumbuhan atau kelahiran akan menurun. Demikian pula angkatan kerja semakin seimbang. Apabila penurunan jumlah angkatan kerja yang seimbang ini diikuti dengan peningkatan jumlah lapangan kerja, maka jumlah pengangguran juga berkurang. Yang kedua, kualitas tenaga kerja relatif rendah. Penyebab rendahnya kualitas tenaga kerja di Indonesia diantaranya karena rendahnya pendidikan, kurikulum pendidikan yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang tersedia, kurangnya pelatih dan pemegangan kerja. Pemecahan masalahnya. Untuk mengatasi masalah rendahnya kualitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Melakukan pelatihan kerja. 2. Pemagangan. 3. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. 4. Membenahi upah dan gaji tenaga kerja. 5. Peningkatan gizi dan kesehatan. 3. Persebaran tenaga kerja tidak merata. Persebaran tenaga kerja tidak merata disebabkan karena terkonsentrasinya penduduk Indonesia di Pulau Jawa. Hampir 60% penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Kondisi ini dapat menimbulkan dampak semakin banyaknya jumlah pengangguran di Pulau Jawa, sedangkan di luar Pulau Jawa pembangunan akan terhambat karena kekurangan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya yang ada. Berikut ini beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah. 1. Mengadakan transmigrasi. 2. Perbedaan tenaga kerja. 3. Pengembangan usaha sektor informal di daerah-daerah. 4. Kesempatan kerja masih terbatas. Untuk mengatasi terbatasnya kesempatan atau peluang kerja ini dapat dilakukan dengan cara pengembangan industri pada karya yang mampu menyerap tenaga kerja yang besar. 5. Pengangguran. Masalah pengangguran ini disebabkan oleh keempat masalah yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, pengangguran dapat ditekan atau diperkecil bila keempat masalah tadi juga dapat diatasi. Pengangguran di samping disebabkan oleh keempat masalah tadi juga dikarenakan sering terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK dan ketergantungan angkatan kerja pada lowongan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah dan perusahaannya. Mereka lebih suka menunggu lowongan pekerjaan dibuka. Jarang sekali angkatan kerja yang berkeinginan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri melalui kegiatan wirausaha. Apakah ada pertanyaan? Ayo silakan yang mau bertanya untuk kelompok 4. Ada. Ya silakan. Bagaimana cara mengatasi kesempatan kerja yang masih terbatas? Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan akan dijawab oleh Mas Ariza. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana cara mengatasi kesempatan kerja yang masih terbatas? Jawabannya adalah cara mengatasi kesempatan kerja yang masih terbatas yaitu dilakukan dengan cara meningkatkan penanaman modal dalam negeri. Usaha lainnya yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah terbatas lapangan kerja ini adalah dengan pengembangan pekerjaan umum seperti pengadaan proyek, pembangunan jalan, pembuatan saluran air, irigasi, pembuatan jembatan, dan perbaikan jalan. Bagaimana jawabannya? Sudah bisa diterima? Ya. Sudah. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok 4?
Ya, kalau tidak ada silahkan ditutup presentasinya untuk kelompok 4. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya dulu. Ya, silakan. Yang saya dapatkan dari pembelajaran kali ini, saya lebih mengetahui tentang kelangkaan. Selain itu, pembelajaran menggunakan media PowerPoint lebih menjadikan kita mengetahui tentang ilmu teknologi. Di samping itu, kami merasa termotivasi untuk belajar, dan dalam pembelajaran ini kami tidak merasa bosan. Sudah, Bu. Oh iya, terima kasih. Beri aplaus untuk Mbak. Bagus sekali. Jadi manfaat yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini, kita bisa belajar tentang teknologi. Kita bisa menganalisis tentang kasus kelangkaan yang sedang booming terjadi saat ini. Ya, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menambah wawasan kalian, bisa menambah kalian ilmu kalian untuk kedepannya. Ya. Oke, selanjutnya bagaimana kesan kalian yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Apakah kalian merasa senang? Atau kalian mungkin merasa bosan dalam pembelajarannya Bevi? Bagaimana? Senang. Kenapa bisa senang? Karena pembelajarannya mengasihkan atau tidak? Mengasihkan. Terima kasih anak-anak. Bu Evi sangat senang sekali mendengarnya. Oke, selanjutnya untuk evaluasi pembelajaran kita pada hari ini, silahkan buka WA grup kalian. Sudah ya? Sudah. Oke, kalian akan mengerjakan soal post-test yang sudah Ibu kirimkan di grup kita hari ini. Silahkan dikerjakan mulai dari sekarang.
Ya, oke, silakan dibuka. Bagaimana, sudah? Belum. Oke, yang belum silakan diselesaikan. Bagaimana, sudah? Oke, terima kasih anak-anak. Ibu rasa pembelajaran kita hari ini cukup. Presentasinya dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 menampilkan presentasi yang terbaik. Jawaban yang diberikan dari kelompok yang lainnya yang bisa melakukan presentasi juga sangat baik. Kalian semua hari ini luar biasa. Tepuk tangan kepada kalian semuanya. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak untuk pembelajaran hari ini? Oke, kalau tidak ada, Ibu rasa cukup. Bu Evi mohon maaf apabila dalam penyampaian pembelajaran hari ini ada kurang lebihnya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Ya.